Tahukah kamu bahwa ada satu doa singkat yang jika dibaca, malaikat langsung mengangkatnya ke arsy Allah tanpa tertahan? Doa ini ringan di lisan, tapi berat di timbangan amal, dan diajarkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah bersabda, "Tidaklah seorang hamba mengucapkan Subhanallahi wa bihamdih, Subhanallahil azim, kecuali akan ditanamkan baginya pohon di surga." Bahkan dalam riwayat lain disebutkan bahwa zikir ini langsung naik dan disambut oleh para malaikat hingga mencapai arsy. Mengapa? Karena zikir ini mengandung pengagungan dan pujian sempurna kepada Allah, dua hal yang sangat dicintai olehnya. Di tengah kesibukan dunia, zikir ini menjadi jalan tol spiritual yang mendekatkan kita kepada Allah hanya dengan beberapa detik pengucapan. Coba baca perlahan, dengan hati yang sadar, karena bisa jadi itulah zikir yang mengangkat namamu ke langit hari ini. Salah satu keistimewaan para nabi yang jarang diketahui adalah bahwa jasad mereka tidak hancur di dalam kubur. Rasulullah bersabda dalam hadis sahih, sesungguhnya Allah mengharamkan bumi memakan jasad para nabi. Artinya, tubuh para nabi tetap utuh meskipun telah dikubur berabad-abad. Secara spiritual, ini menunjukkan kemuliaan dan kehormatan yang Allah berikan kepada para nabi sebagai utusannya. Mereka bukan manusia biasa, mereka membawa wahyu, perjuangan, dan pengorbanan luar biasa. Dari sisi ilmiah, memang tidak ada penjelasan yang bisa benar-benar membuktikan fenomena ini. Namun, dalam sejarah Islam, banyak kisah ketika makam Nabi dibuka dalam kondisi darurat dan jasad mereka ditemukan masih utuh, tidak rusak sedikit pun. Fenomena ini bukan untuk dikultuskan, tapi untuk meneguhkan iman kita bahwa para nabi tetap hidup dalam cara yang tidak kita pahami. Dan kemuliaan, bayangkan, hanya dengan satu kalimat pendek, Allah bisa menghapus dosa yang menumpuk selama 70 tahun. Rasulullah bersabda, barang siapa mengucapkan, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebanyak 100 kali dalam sehari, maka ia akan diampuni meskipun dosanya sebanyak buih di lautan. Tapi ada satu syarat, dengan hati yang hadir. Bukan hanya di lisan, tapi benar-benar yakin, penuh harap, dan rasa takut kepada Allah. Kalimat ini bukan sembarang bacaan, ia adalah deklarasi tauhid, janji kesetiaan, dan seruan cinta kepada Sang Pencipta. Maka ketika lidahmu ringan mengucapkannya, pastikan hatimu juga tunduk bersamanya. Karena bisa jadi, satu kalimat ini adalah pintu ampunan yang telah Allah siapkan khusus untukmu. Air Zam-Zam adalah salah satu mukjizat nyata yang masih bisa kita saksikan hingga hari ini. Bayangkan, sumur yang hanya sedalam 30 meter di tengah padang pasir, tanpa sumber sungai besar di sekitarnya, telah mengalir tanpa henti selama ribuan tahun, sejak zaman Nabi Ibrahim s.a.w. Puluhan juta jemaah haji dan umrah meminumnya setiap tahun, namun tak pernah kering. Secara ilmiah, banyak pakar geologi bingung bagaimana cadangan airnya bisa bertahan begitu lama. Tapi bagi orang beriman, jawabannya jelas. Ini bukan air biasa, ini adalah karunia langsung dari Allah, sebagai jawaban atas tangis Hajar di tengah tandusnya Makkah. Air yang muncul dari hentakan kaki kecil Nabi Ismail ini tak hanya menghilangkan dahaga, tapi juga penuh berkah. Rasulullah SAW bahkan bersabda, air Zam-Zam tergantung pada niat peminumnya. Ia adalah air yang menembus batas logika dan menyentuh kedalaman iman. Pernahkah kamu memperhatikan mengapa burung-burung seolah tak pernah melintas di atas Ka'bah? Fenomena ini telah lama menarik perhatian, bukan hanya dari jamaah haji dan umrah, tapi juga para peneliti. Ada yang mengatakan bahwa wilayah udara di atas Ka'bah adalah ruang bebas lintasan. Bahkan pesawat pun tidak diizinkan melintasinya. Apakah ini semata karena aturan manusia, ataukah ada rahasia langit yang dijaga langsung oleh Allah? Sebagian ulama menyebut Ka'bah sebagai poros spiritual bumi, tempat turunnya rahmat dan malaikat, pusat tawaf seluruh makhluk. Lalu, bagaimana penjelasan ilmiahnya? Dan adakah dalil atau riwayat yang menguatkan keistimewaan ini? Dalam video ini, kita akan menggali sisi ilmiah, spiritual, dan kisah para ulama tentang rahasia wilayah udara Ka'bah yang kosong. Siapkan hati dan rasa kagummu, karena Ka'bah bukan hanya bangunan, tapi pusat keterhubungan antara langit dan bumi. Pernahkah kamu mendengar bahwa Rasulullah SAW disebut tidak memiliki bayangan? Riwayat ini memang bukan dari hadis syahih, tapi telah banyak dikisahkan dalam literatur para ulama dan kitab-kitab klasik sebagai bentuk penghormatan dan kemuliaan Nabi. Beberapa menyebut bahwa cahaya beliau begitu terang hingga menutupi bayangannya sendiri. Ada pula yang menyatakan
Bumi pun enggan memantulkan cahaya dari sosok termulia yang pernah hidup di atasnya. Ini bukan tentang logika, tapi tentang simbol keagungan. Rasulullah bukanlah manusia biasa. Beliau adalah rahmat bagi semesta, cahaya penuntun dalam kegelapan, dan kekasih Allah yang dijaga dalam setiap geraknya. Bayangan yang tidak tampak bisa menjadi isyarat bahwa beliau tidak terikat oleh dimensi dunia seperti manusia lain. Dan meski riwayat ini bukan dalil hukum, ia mengajarkan kita satu hal, bahwa kehormatan dan cinta kepada Rasul SAW tak selalu perlu dibuktikan. Apa rasanya jika nama kita disebut di langit, bukan oleh manusia, tapi oleh malaikat di hadapan Allah. Dalam hadits qudsi, Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang menyebutku dalam dirinya, maka aku akan menyebutnya dalam diriku. Dan siapa yang menyebutku di hadapan orang banyak, maka aku akan menyebutnya di hadapan yang lebih baik dari mereka, malaikat." Bayangkan, amal kecilmu, zikir pelan sebelum tidur, doa lirih saat sedih, sedekah yang tak terlihat orang, semua bisa membuat malaikat menyebut namamu di langit. Bahkan, jika kita mencintai seseorang karena Allah, lalu menyebutnya, bisa jadi Allah pun menyebut kita di sisinya. Nama kita mungkin tak terkenal di bumi, tapi bisa sangat dikenal di langit. Maka jangan remehkan kebaikan sekecil apapun, karena di balik amal yang tersembunyi, bisa jadi ada sebutan indah dari Allah yang membuat seluruh langit tersenyum untukmu. Pada tahun-tahun terakhir, NASA merilis rekaman dari luar angkasa, suara misterius yang tak bisa didengar langsung oleh telinga manusia, namun bisa ditangkap oleh gelombang elektromagnetik. Ketika dikonversi ke bentuk audio, terdengar suara bergetar, berdenyut, berirama. Aneh tapi indah. Seakan ada harmoni alam yang sedang berzikir. Dalam QS Al-Isra 44, Allah berfirman bahwa langit, bumi, dan segala yang ada di dalamnya bertasbih kepadanya, meskipun kita tidak memahaminya. Bisa jadi suara-suara kosmik ini adalah bentuk nyata dari tasbih tersebut. Suara langit yang tak henti memuji Tuhannya. Para ilmuwan menyebutnya fenomena alam, tapi bagi orang beriman, ini bukan sekadar suanda. Bukti bahwa seluruh semesta hidup dalam ketaatan. Mungkin selama ini kita hanya terlalu sibuk dengan suara dunia, hingga lupa bahwa alam pun sedang mengingat Allah lebih dari kita. Siapa sangka luar angkasa